Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya, perkenalkan nama saya Wahyudi Nugraha. Saya dari Prodi Manajemen. Saya kuliah di kampus Universitas Pancasakti. Saya baru semester 1 di kelas malam. Sebelumnya saya hormati kepada Ibu Ervia Eriza selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Ya, saya di sini akan membahas mengenai penerapan fungsi linier pada market equilibrium dan keseimbangan pasar serta penerapan fungsi linier pada pajak. Nah, di sini saya akan mendefinisikan mengenai penerapan fungsi linier. Fungsi linier adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linier. Selanjutnya akan membahas mengenai keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau market equilibrium adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Mengenai keseimbangan pasar, proses ini berguna dalam menentukan kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar yang akan kita bahas setelah ini. Jadi, dalam arti lain, kondisi keseimbangan juga menjelaskan adanya kesamaan antara harga yang ditawarkan produsen dan produk yang diminta konsumen. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Itulah yang dikenal dengan keseimbangan pasar. Keberadaan keseimbangan pasar sangatlah penting agar kestabilan harga dapat tercapai, dan bagi sisi produsen maupun dari sisi pelaku bisnis tidak mengalami kerugian dari hal yang tidak bisa mereka kontrol. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat dari dua bagian, yaitu fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Jadi sebelumnya juga kita sudah pernah membahas mengenai fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang pertama di sini ada tersedianya barang sesuai dengan yang diminta seorang penjual. Akan menyediakan barang sesuai dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Jika barang yang tersedia terlalu banyak dan permintaan sedikit, maka tidak akan terjadi keseimbangan. Bahkan akan berpengaruh pada besaran harga tersebut di pasaran. Gitu. Faktor yang kedua yaitu persediaan barang sesuai penawaran pembeli.
untuk mendapatkan kesepakatan harga. Pembeli akan melakukan penawaran kepada penjual. Pembeli pun akan membeli persediaan barang yang ada dari penjualan sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika kedua belah pihak telah bersepakat dan menyetujui adanya kesepakatan harga yang ditentukan, maka harga tersebut adalah yang disebut dengan harga keseimbangan. Jadi, misalkan kita sebagai pembeli mau membeli barang secara jumlah yang banyak, nah kita harus minta penawaran harga dulu kepada penjual. Jika harganya masuk, harganya cocok, nah baru kita saling diskusi untuk mencapai deal untuk menentukan harga beli tersebut. Faktor yang ketiga yaitu keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Kebutuhan pembeli akan barang yang tersedia di pasar membuat penjual harus memastikan jumlah ketersediaan barang dagangannya. Barang harus terus tersedia dalam periode tertentu serta tidak menambahkan jumlah barang yang berlebihan. Jadi kita pun harus menganalisa dulu kira-kira stok untuk 1 bulan ke depan berapa. Nah, untuk menentukan stoknya berapapun kita harus lihat dari histori penjualan bulan sebelumnya. Jadi kita tidak akan boros untuk pembelian dan tidak overstock juga, seperti itu. Saya akan membahas mengenai fungsi linier pada pajak, konsep pajak dan subsidi secara matematis. Pajak menyebabkan harga jual menjadi tinggi. Hal ini disebabkan produsen berusaha untuk menggeser beban pajak kepada konsumen. Sebenarnya, produsen menginginkan agar seluruh beban pajak ditanggung oleh konsumen. Akan tetapi, dalam kenyataannya, konsumen tidak menanggung seluruh beban pajak. Ini berarti ada sebagian pajak yang masih ditanggung oleh produsen. Beban pajak yang ditanggung oleh konsumen besarnya merupakan selisih antara harga keseimbangan setelah ada pajak dengan harga keseimbangan sebelum ada pajak. Sisa pajak yaitu selisih antara besar pajak yang dikenakan dengan bagian pajak yang ditanggung oleh konsumen menjadi tanggungan produsen. Ada juga pajak yang dikenakan pemerintah pada setiap unit barang yang dijual diterima oleh pemerintah. Jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah unit barang yang dikenakan untuk setiap unitnya. Cukup sekian presentasi atau video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jika ada kesalahan kata, jika ada kesalahan ucapan, semoga bisa dimaafkan. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.